Puji nama Tuhan, kami mengucapkan shalom jemaat Tuhan. Shalom, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita bersyukur kita boleh ada di bulan Desember di minggu yang kedua. Saya percaya sukacita Natal sedang melingkupi setiap kita, amin. Boleh katakan pada kiri kanan kita, katakan selamat hari Natal. Haleluya, boleh. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa, kita akan memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi hidup kami. Kami ada sampai hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Kami datang sore hari ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau meninggikan dan memuliakan-Mu. Kuduskan kami Tuhan. Kuduskan tempat ini. Dan izinkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Bekerja Engkau di tempat ini ya Tuhan. Kami mengundang dan kami mengizinkan Engkau secara leluasa mengurapi setiap kami ya Roh Kudus. Kami mengundang Engkau untuk bekerja mengurapi kami lebih dari hari-hari yang lalu. Kami percaya Tuhan saat Engkau beserta dengan kami, maka apapun yang ada di depan kami tidak akan takut. Sebab kami percaya gadamu dan tongkatmu itulah yang akan terus menopang kami ya Tuhan. Sehingga kami sampai di tahun yang ke depan, kami tidak lagi takut dengan bahaya. Sebab kami tahu Engkau memagari kami. Dan saat kami hidup di dalam hadirat Tuhan, Tuhan membawa kami, Tuhan menjamin kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pada sore malam hari ini ya Tuhan. Tidak dengan hamba kami datang kepadamu, tetapi kami membawa korban ucapan syukur. Korban yang kiranya boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan. Biarlah korban ini Tuhan naik ke tata kudus-Mu, boleh sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami sore hari ini, Engkau yang mengambil alih dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Bahkan setiap kami yang ambil bagian pelayanan hari ini, Tuhan yang menutup bungkus kami, Engkau yang menyembunyikan kami semua di balik salib-Mu. Hanya kemuliaan Tuhan yang nampak, hanya nama Yesus yang ditinggikan. Dari tempat ini kami meninggikan Engkau Yesus Tuhan. Dari tempat ini kami memuliakan nama Tuhan. Dari jalan air hakim ini kami mengagungkan Engkau Yesus. Kami percaya di mana tempat kami menyembah, maka tempat ini seluruhnya dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Jalan air hakim dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kota kami dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Shikira bayala 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 Hina maya nama. Haleluya. Hina la 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 bayala 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 bayala. Hina ba 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 ba. Shikira ba 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 ba. Hina maya shikira ba 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 ba. Maya laba ya laba ya. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami sembah sebagai Raja.
Mari panggil dia Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji
pujian kami hanya bagi-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu Tuhan. Yesus adalah Raja. Mari bersama-sama yakini Dia Raja. Sembah dan puji penuhi tahta. Amin. Sembah dan puji penuhi tahta. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Raja kita. Haleluya. 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 Tidak ada nama yang lain yang kami sembah sore malam hari ini, Tuhan. Kami tidak mau lagi melihat apa yang ada di belakang kami. Tetapi pada pagi sore hari ini kami mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan kami. Kami tidak mau lagi fokus kepada masalah kami. Pada sore malam hari ini kami datang hanya mau mengucap syukur. Semuanya tentang Engkau ya Tuhan. Semuanya tentang perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak lagi tentang masalah kami. Tidak lagi tentang kehidupan kami. Tidak lagi tentang kami lagi Tuhan. Tetapi sore malam hari ini kami membawa semuanya hanya tentang Engkau. Hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Hanya untuk meninggikan Engkau ya Tuhan. Haleluya.
Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Kalau bulan demi bulan dapat kami lalui Tuhan, kami bersyukur untuk segala situasi yang Tuhan mampukan kami untuk melaluinya. Kami bersyukur Tuhan berdaulat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau menjadi Allah kami. Kira bayala 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 bayala. Shikira baba 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 baba. Shikina bayala bayala. Sore hari ini ya Tuhan, kami mau belajar untuk senantiasa mengucap syukur. Mulut kami dipenuhi dengan pujian kepadamu. Kami mau belajar untuk memandang kepadamu, Allah yang kami puja. Adalah Allah yang hidup, yang mengatasi segala sesuatu, mengatasi segala perkara, yang memberikan kehidupan bagi kami, yang melepaskan kami, yang menolong kami, bahkan yang mengangkat kami Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, Engkau menyelamatkan kehidupan kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
Sekali lagi mari angkat pujian ini dengan segenap hati, katakan glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, puji, haleluya, haleluya, pujimu, haleluya, haleluya, pujimu. Bersorak-sorak bagi Dia, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Allah kami yang duduk di atas takhta yang maha tinggi, segala pujian, segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita yang sembahkan bersama-sama, katakan amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Yesus. Haleluya. Allah kita ada, yang kita sembah adalah Allah yang setia, amin. Kita bersyukur boleh ada di akhir tahun ini semua karena pertolongan Tuhan, amin. Berapa banyak yang merasakan pertolongan Tuhan sepanjang tahun ini, boleh lambaikan tangan, puji Tuhan. Kita bersyukur semuanya karena anugerah Tuhan. Hari ini, malam hari ini kami rindu menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami, boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, kita percaya kalau Tuhan ada di pihak kita, maka Dia akan menjadi tempat perlindungan dan pertolongan bagi kita, amin. Berapa banyak yang percaya Yesus adalah penyelamat, kita boleh lambaikan tangan, berikan sorakan haleluya. Dia lahir, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu, amin. Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas. Sekali lagi katakan, Dia lahir.
boleh jawab, hey. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Yang sepakat boleh lambaikan tangan bersama-sama. Mari serukan namanya yang kudus. Bersama-sama katakan yes. Haleluya. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah. Mari rayakan. Sekali lagi mari serukan, mari serukan. Hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Rayakanlah Dia, mari rayakan. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Haleluya. Bersama-sama dan nyanyi. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, amin. Boleh sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih salam kiri kanan kita, katakan selamat hari Natal. Haleluya. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita bawa persembahan dan mari kita bawa hati untuk terima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah ada di tengah-tengah kami. Biarlah setiap waktu seumur hidup kami tetap menyanyikan kebaikan Tuhan. Kami bawa persembahan kami dan kami bawa hidup kami. Tuhan memberkati apa yang kami bawa. Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Katakan sekali lagi firman. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Aku Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat kelamku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau juru selamat. Yesus, Kaulah juru selamatku.
maya rala maya se. Meninggikan namamu, kami memuliakan namamu. Oh haleluya. Kami membawa syukur kami kepadamu ya Bapa. Kami membawa doa kami membawa Rabatakan nama takarabata karabata karabaya ralabara bara 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 bara. Syakan nama ya ralabatakan nama ya ralabaya 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 ralabu. Mari bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari bawa ucapan syukur kita. Mari bawa penyembahanmu. Oh ya ralamaya haleluya. Kurabatakan nama ya ralabaya 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 ralamu. Inamaya si. Oh Shikina maya ralamaya sana maya ralamu. Karabata 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 karabara bara 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 bara. Shekana mata karabara bara 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 bara. Urabaya sanna maya rala maya ralamu. Bara 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 bara. Shekana mata karaba ba 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 ba. Shekana bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Oh rabatakan nama ya rabatakara bayara la bara bara bara. Rabatakan nama ya ralamu. Nama ya si. Oh rabatakan nama ya rabara. Shiki nama ya rabatakara bara. Nama ya si. Rabatakan nama ya rabatakara ba. Oh rabatakan nama takara ba. Shikina mata karabata bahwa kami masuk lebih dalam lagi ya Tuhan. Bahwa kami untuk menikmati Engkau. Bahwa kami dalam persekutuan dengan Engkau. Bahwa kami untuk menikmati segala kebaikan-Mu. Dan biar malam hari ini kami datang, kami membawa pujian kami membawa sembah kami di hadapan-Mu. Oh ya nama ya sana maya ralamu. Mari
Mari Bapak Ibu Saudara, bawa penyembahan kita kepadanya. Angkat suara, naikkan pujian hanya kepadanya. Bawa pujianmu, bawa mazmur kepadanya. Urabaya sanabata karabata karabata karabara bara 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 bara. Urabaya sanamaya ralabata karabaya ralabara bara 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 bara. Urabaya sanamaya ralabata karabaya ralabara bara 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 bara. Shikina mata karabata karabata karababa baba 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 baba. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Shikina mata karabata karabara bara bara. Oh rabataka namaya rabataka rabara bara. Thank you Jesus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan malam hari ini biarlah hanya Engkau yang kami puji, kami sembah dari tempat ini. Dan biar hati-Mu disenangkan ya Tuhan. Biar hati-Mu disukakan lewat pengagungan kami dari tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh rabataka namataka rabara bara bara. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Oh rabataka namataka 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 rabara bara. Bapak Ibu Saudara. Allah yang syukur
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk setiap kami, sehingga setiap kami yang seharusnya binasa, tetapi oleh karena anugerah-Mu yang besar, maka setiap kami yang percaya kepada-Mu beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, jikalau sampai hari ini Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami. Kami bersyukur Bapa, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi semata-mata anugerah yang luar biasa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, jikalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, urapi tempat ini, urapi hamba-Mu, berkat-Mu atas firman-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Berapa banyak yang diberkati Tuhan di tempat ini? Haleluya, puji Tuhan. Coba lihat samping kiri kanan. Haleluya, apakah diberkati Tuhan sepanjang hari-hari ini? Haleluya, saya percaya sampai hari ini kita ada di tempat ini semua karena berkat Tuhan, amin. 11 bulan sudah kita lewati, bahkan kita sudah masuk di minggu yang kedua. Tinggal beberapa minggu ke depan kita akan melewati tahun 2022. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nah malam hari ini kita akan terus belajar untuk diperlengkapi, ya, untuk terus dibawa masuk sebagai umat Tuhan, yang dimana setiap umat Tuhan ketika diperlengkapi maka umat Tuhan juga akan memperlengkapi orang lain. Nah hari ini tema daripada firman Tuhan yaitu diperlengkapi melalui buah-buah Roh Kudus, ya. Diperlengkapi lewat buah Roh Kudus. Bagaimana kemudian kehidupan gereja, kehidupan umat Tuhan hari-hari ini ketika kita dipanggil sebagai gereja, ketika kita dipanggil sebagai orang yang percaya, maka saya percaya tugas utama Roh Kudus dalam kehidupan manusia adalah untuk mengubah kehidupan orang yang percaya. Katakan amin. Roh Kudus dikirim oleh Bapa Surgawi dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan orang yang percaya. Maka lewat Roh Kudus yang Tuhan taruhkan dalam hidup orang yang percaya, maka lewat Roh Kudus itu akan membawa satu perubahan, membawa satu keadaan yang berubah, membawa satu situasi yang kemudian membawa setiap orang yang percaya kepada ke arah yang lebih baik. Amin. Mari kita perhatikan Bapak Saudara di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara. 2-3 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah Bapak Ibu Saudara, nah mari kita perhatikan Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang yang percaya. Maka Roh Kudus itu akan mengubah segala, mengubah keadaan kehidupan orang percaya. Katakan amin. Maka buah roh yang akan keluar dari kehidupan orang yang kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus, maka akan ada kasih dari kehidupannya, akan ada kesabaran. Nah mari kita perhatikan, kita recek kehidupan kita sepanjang tahun 2022. Apakah kita hidup di dalam ruah Roh Kudus atau kita masih hidup dalam manusia daging kita? Nah kalau kita perhatikan dalam Galatia pasal yang ke-5 ini ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21, maka kita bisa melihat perbedaan perbuatan daging atau keinginan daging atau apa yang kemudian diinginkan oleh daging, ya.
Dikatakan di sana perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ya. Dan sebagainya yang kemudian mendatangkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kemudian merusak kehidupan manusia, yang menghancurkan kehidupan orang lain, semuanya di sana. Kemudian dikatakan terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21, maka perbuatan daging itu berlawanan dengan apa yang kemudian dihasilkan oleh Roh Kudus. Nah, ini tidak bisa bersama-sama berjalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak hidup di dalam buah Roh Kudus, artinya Roh Kudus tidak ada di dalam kehidupan kita. Apa yang ada? Yang ada adalah kehidupan daging kita. Kehidupan manusia daging kita. Ketika kita hidup dalam manusia daging, maka dikatakan perbuatan daginglah yang akan kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ya, dikatakan di sana, oleh karena satu orang maka dosa kemudian masuk dan menjalar kepada setiap manusia. Nah, mari kita perhatikan ayat ini. Dikatakan, oleh karena satu orang maka dosa itu masuk ke dalam dunia dan kemudian tinggal di dalam kehidupan manusia. Siapa yang berdosa? Oleh karena Adam yang berdosa. Maka sampai hari ini ada kuasa dosa dalam kehidupan kita, orang, dalam kehidupan manusia. Nah, Alkitab mencatat dengan jelas dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi coba perhatikan teman kita yang di sebelah kita. Ya. Mungkin suami, istri kita, atau mungkin anak kita di samping kita, atau saudara kita di samping kita. Coba lihat, dia manusia berdosa atau enggak? Kalau kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara, ya, karena semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Tidak ada di antara kita yang kemudian sudah hidup kudus hari ini. Mungkin tadi di rumah kita sedang marah. Atau mungkin tadi malam kita sedang kecewa. Yang anak gadis gak diapelin sama pacarnya, ya kan? Kecewa, marah. Kemudian menggerutu. Atau kemudian tidak diajak oleh suami untuk belanja, ya kan? Karena ini Natal, mau beli baju baru, membeli perlengkapan pernak-pernik Natal, suami nggak mau. Kita mulai marah, amarah memenuhi kehidupan kita. Artinya apa? Artinya dalam hidup manusia ada kuasa dosa. Karena ayat ini katakan karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi setiap kita Bapak Ibu Saudara, kita adalah manusia berdosa. Di dalam Paulus pernah berkata ya, di dalam Roma pasal yang ke-7 ya,
ayat yang ke-17. Dikatakan, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Paulus sendiri mengakui dia sebagai rasul yang kemudian kemana-mana memberitakan firman, kemana-mana itu kemudian melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan Rasul Paulus berkata, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya. Nanti kalau kita baca satu pasal ini, maka itu tentang hukum Taurat. Dikatakan, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Di dalam diri kita manusia ada dosa, ada kuasa, ada natur dosa. Sehingga kita tidak bisa terlepas dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan daging. Sehingga kalau kita hidup dalam perbuatan-perbuatan daging ini, maka saya percaya di ayat yang ke-21 ya, di dalam Galatia pasal yang kelima tadi, kalau kita hidup dalam perbuatan-perbuatan daging ini, kalau kita masih melakukan perbuatan-perbuatan daging ini, dikatakan barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, yaitu perbuatan-perbuatan daging, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bukankah sepanjang bulan ini kita merayakan Kristus datang, dia lahir untuk apa? Untuk menyelamatkan kehidupan kita dari kuasa dosa. Amin. Dia datang untuk kemudian memberikan hidup supaya kita yang harusnya binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu berbicara tentang kerajaan Allah. Hidup yang kekal itu berbicara tentang kerajaan sorga. Dia datang untuk memberikan kerajaan surga bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, kalau hari-hari ini kita masih hidup di dalam daging, kita masih hidup dalam perbuatan-perbuatan daging, kita masih ada di dalam dosa, maka saya percaya, maka kedatangan Kristus, kematian Kristus itu menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini mari kita belajar. Sepanjang bulan ini kita diingatkan bagaimana kasih Kristus yang luar biasa, yang dicurahkan dalam kehidupan manusia yang percaya kepadanya, supaya saudara dan saya, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging. Supaya kita di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai hamba Tuhan, kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Nah, perlu kita ketahui Bapak Saudara, untuk mematikan perbuatan daging, tidak ada sesuatu pun yang bisa mematikannya. Jabatan, status, kekayaan kita, tidak ada yang bisa menahan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan daging. Mungkin kita berkata, Pak, saya ini hamba Tuhan, saya ini pendeta, saya bisa menjaga perbuatan-perbuatan daging tidak saya lakukan. Tunggu dulu. Paulus berkata, di dalam diri kita ada dosa, ada kuasa dosa yang kita terima dari Adam, sehingga manusia itu sudah berbuat dosa. Natur dosa itu ada dalam kehidupan manusia daging kita, sehingga jabatan, status kita sebagai pendeta, status kita sebagai hamba Tuhan, status kita sebagai pemain musik, status kita sebagai pemimpin pujian, apapun status kita, tidak ada yang dapat menahan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan daging tidak kita lakukan. Mungkin kita di gereja rohani, tetapi di tempat-tempat lain, apakah kita masih sama rohani? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
ketika kita masih hidup di dalam ini, maka dikatakan maka kebinasaan, ending daripada kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, lewat anugerah yang luar biasa yang Tuhan curahkan dalam kehidupan orang yang percaya. Bagaimana supaya kita bisa mematikan kedagingan kita, mematikan kuasa dosa di dalam kehidupan kita, maka tidak ada cara lain kecuali dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16, sama-sama kita baca. Galatia 5 ayat yang ke-16, 2-3 ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jabatan, status, kekayaan kita, kehormatan kita, mungkin kita direktur atau apapun itu, tidak bisa menahan perbuatan daging untuk kita tidak lakukan. Tetapi dengan jelas Alkitab berkata, hanya Roh Kudus yang mampu menolak untuk kita melakukan perbuatan daging. Katakan amin. Katakan amin. Nah mari Bapak Ibu Saudara, hanya lewat Roh Kudus, ketika kita hidup di dalam roh, ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, maka saudara dan saya, maka kita bisa berkata tidak kepada dosa. Paulus pernah berkata begini di dalam Roma 7 ya, Roma 7 ayat yang ke-18 19. Di dalam diri manusia itu tidak ada sesuatu yang baik. Ya. Roma 7 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Di dalam kita sebagai manusia daging, ya, tidak ada yang baik. Mengapa Rasul Paulus sanggup berbicara seperti itu? Kira-kira kalau kita mengukur diri kita dengan Rasul Paulus, kira-kira kita selevel atau kira-kira atau di atas Rasul Paulus lah, atau mungkin satu tingkat di atas Rasul Paulus. Kira-kira bisa kita berkata seperti itu? Ada yang selevel dengan Rasul Paulus kira-kira yang di ruangan ini? Ada? Oke, biar lebih jelas begini. Ada yang pernah dipenjara oleh karena Injil di tempat ini? Ada? Tidak ada. Paulus sudah. Ada yang pernah sudah diludahi di tempat ini ketika kita memberitakan nama Yesus? Ada? Belum ada juga. Ya. Ada yang pernah karam kapal atau dipukul oleh karena ketika kita memberitakan nama Yesus? Ada? Tidak ada. Artinya apa? Rasul Paulus jauh lebih baik melakukan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi dia sendiri berkata, di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Apalagi Mahita. Iya kan? Rasul Paulus sendiri berkata, dia sudah melakukan segala yang baik, memberitakan firman dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia mengalami aniaya, dia mengalami siksaan, dia mengalami penderitaan, berkata, di dalam diriku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Artinya di dalam kehidupan kita sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Karena apa? Karena ada kuasa dosa di sana. Ketika ada kuasa dosa di sana, maka keinginan dosa, keinginan daginglah yang kemudian kita lakukan. Bahkan Rasul Paulus berkata, sebab kehendak memang ada. Yang ada dalam kehidupan kita sebagai manusia hanyalah kehendak, hanyalah keinginan. Tetapi bukan hal untuk berbuat apa yang baik. Kehendak yang ada dalam manusia daging kita hanya kehendak untuk berbuat yang, tetapi bukan hal berbuat yang baik. Kemudian ayat 19,
Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak baik, yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Di dalam manusia daging kita hanya ada kehendak. Ketika kehendak ini tidak kemudian dituntun, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kehendak itu akan berbuahkan dosa. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19. Yakobus 1:14 sampai dengan 15. Dikatakan di sana, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya. Seringkali segala sesuatu itu, perbuatan daging itu dimulai itu dari kehendak, dimulai dari keinginan kita. Kenapa? Kalau kita melihat para pejabat negara kita itu terjerat kasus korupsi, itu karena ada keinginan. Keinginan apa? Keinginan ingin menjadi konglomerat, keinginan kaya raya. Ada keinginan, ada kehendak di dalam dirinya. Ketika kehendak itu tidak dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dikatakan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maka kehendak yang ada dalam diri kita sebagai manusia ketika tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka dikatakan keinginan itu akan dibuahi. Kemudian ia akan melahirkan dosa. Oleh karena apa? Perbuatan daginglah yang akan diinginkan oleh kehendak kita tadi. Sehingga Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal yang ke-7, 18, 19 tadi, tidak ada sesuatu yang baik, hanya kehendak. Seringkali kita juga berkata seperti ini. Kita punya keinginan supaya lebih baik hidup kita. Amin. Berapa banyak yang punya keinginan lebih baik kehidupan kita? Kita rindu, ya, kerohanian kita lebih baik. Kita rindu pengenalan kita dengan Tuhan lebih baik. Tetapi mari kita lihat, ketika ada kehendak kita, keinginan dalam hati kita untuk kemudian menjadi orang Kristen yang semakin diberkati Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, pada waktu yang sama ketika kita mau melakukan itu, apa yang kita lakukan? Tidak pernah tercapai, Bapak Ibu. Kita berpikir aku menjadi orang Kristen yang kemudian benar-benar sungguh-sungguh aku akan memulai baca Alkitab setiap hari. Aku akan berdoa setiap hari minimal 1 jam. Ini keinginan kita. Ini keinginan manusia daging kita. Tetapi apa yang terjadi ketika keinginan itu kemudian hendak kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Bukan kemudian kita rajin baca Alkitab. Bukan kemudian kita masuk di dalam doa. Apa yang kita lakukan? Kita buka handphone, kita masuk dalam media sosial. Sehingga apa? Waktu kita kemudian habis. Sehingga ketika kita melihat status orang, kemudian kita melihat seolah-olah itu ditujukan kepada kita. Seolah-olah, kok kurang ajar sekali. Akhirnya apa? Akhirnya kita kemudian respon. Dan kemudian membalas. Dan kemudian kita masuk larut di dalam statusnya itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita berbuat dosa. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Kehendak memang ada, tetapi bukan untuk melakukan apa yang baik. Ketika dia mau melakukan yang baik, tetapi bukan yang baik yang dilakukan, tetapi yang jahat. Oleh karena apa? Oleh karena hidup kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari. Hanya Roh Kuduslah yang mampu mengendalikan seluruh kehidupan manusia daging kita. Katakan samping kiri kanan, hanya Roh Kuduslah yang mampu mengendalikan keinginan-keinginanmu. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Keinginan kita apa? Untuk beli baju baru hari Natal.
Sementara duit orang tua ndak ada. Sementara gajian belum, banyak kebutuhan. Keinginan kita ingin baju baru. Ketika keinginan ini kita tidak kontrol, ketika tidak dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan marah sama orang tua kita. Kita akan marah sama suami kita. Akhirnya apa? Keluarlah kata-kata, percumalah, 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 percumalah. Semuanya percuma. Kalau percuma itu di Malaysia gratis ya. Kalau di sini enggak. Kalau kita di Malaysia iya, percuma itu gratis. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Perbuatan-perbuatan daging dapat kita matikan. Amin. Kalaupun mungkin hari-hari yang lalu sepanjang 2022 kita masih hidup dan dikuasai oleh perbuatan-perbuatan daging. Tetapi mari mengakhiri tahun ini, mari kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Sehingga kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, enggak baju baru pun puji Tuhan. Amin. Enggak pun liburan tahun ini, puji Tuhan. Ya kan? Enggak pun jalan-jalan ya ke luar negeri ataupun ke Bali, ya enggak apa-apa. Minimal ke Balian kita pergi. Sama-sama Bali kan? Atau ke Balige paling tidak. Ya. Semuanya mendatangkan kebaikan. Tetapi ketika kita tidak hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka apa? Sedikit tidak dipenuhi. Yang naik tanduk, 2 tanduk gitu ya. Kapan ku terkam? Itu. Untuk itu Bapak Saudara, mari ya. Setiap kita hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya ketika orang yang mau hidup dan dipimpin Roh Kudus, Yesus pernah berkata dalam Yohanes 7 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-39. Yohanes 7 ayat 38 sampai dengan 39. Dikatakan di sana, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dikatakan barang siapa percaya kepadaku, maka dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kemudian dikatakan yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, katakan yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima. Untuk itu malam hari ini mari kita minta kepada Tuhan supaya kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus di ayat yang ke-38 dikatakan dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran kasih. Bukan lagi perbuatan daging yang keluar. Bukan lagi percideraan, bukan lagi percabulan, bukan lagi kecemaran, bukan lagi hawa nafsu yang keluar. Tetapi dikatakan aliran-aliran air hidup. Berbicara air hidup memberikan kesegaran kepada orang lain, memberikan dampak bagi orang lain. Air itu berbicara sesuatu yang kemudian melegakan, yang memberkati, yang meneduhkan. Apa itu? Dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai 23 tadi. Maka aliran-aliran air hidup itu yaitu adalah buah Roh Kudus. Amin. Saya percaya ketika kita menebarkan kasih, apakah orang diberkati? Ketika kita kemudian
bersukacita. Orang menyakiti kita, kita bersukacita. Orang menjolimi kita, kita sabar. Orang kemudian menyatakan sesuatu yang tidak baik kepada kita, kita sabar. Apa yang terjadi? Kehidupan yang terjadi kan bukan pertengkaran. Coba kalau dijolimi kita, dibilang yang gak pas pada kita, dikatakan sesuatu yang kemudian memfitnah kita, apa yang terjadi? Mungkin kita akan marah. Kalau kita masih hidup dalam manusia daging, kita datang dari belakang, dari rumah kita bawa parang. Aku masih manusia. Hamba Tuhan juga manusia, kan gitu. Itu yang akan kita sampaikan. Akhirnya apa? Kematian yang ada, pertengkaran yang ada, percideraan yang ada. Tetapi yang dimaksudkan Yesus adalah ketika kita menerima kuasa Roh Kudus dan memimpin kehidupan kita, maka aliran-aliran air hidup akan mengalir dari kehidupan orang yang mau dipenuhi Roh Kudus, yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Saya percaya ketika ini kita lakukan di bulan ini, menyelesaikan akhir tahun 2022, saya percaya maka setiap jemaat Tuhan akan menjadi berkat. Sama seperti Kristus, yang terbaik dari surga diberikan kepada manusia, kepada dunia. Maka ketika kita menerima yang terbaik, anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepadanya, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dipimpin Roh Kudus, saya percaya ketika kita menerima yang terbaik dari Tuhan, maka kita juga akan melakukan yang terbaik lewat kehidupan kita. Katakan amin. Maka dari kehidupan kita umat Tuhan, maka kita akan membawa satu perubahan yang lebih baik. Perubahan ke arah yang lebih baik. Setiap kita, kalau jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini, kita mengerti apa yang baik yang Tuhan beri dalam hidup kita, dan kita juga kembalikan dan memberikan kebaikan pada orang lain, maka saya percaya orang lain akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima. Filipi 4 ayat yang kelima. Sebagai ayat yang terakhir, dikatakan di sana, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Apa yang baik yang sudah Tuhan beri bagi kita, yaitu anugerah keselamatan, Roh Kudusnya untuk memimpin setiap kita, menguasai kehidupan kita untuk tidak tinggal di dalam manusia daging kita, untuk kita tidak melakukan perbuatan daging, tetapi biarlah buah Roh yang kemudian keluar dari kehidupan kita, dan biarlah itu kebaikan yang kemudian diketahui oleh semua orang. Amin. Biar semua orang mengetahui kebaikan Tuhan Yesus yang kita terima, dan kebaikan itu kita bagikan bagi orang lain. Mungkin teman kita, mungkin sahabat kita, mungkin keluarga kita, mungkin orang tua kita. Maka perbuatan yang baik yang kemudian kita ceritakan lewat kehidupan kita. Amin. Kalau kita tahu untuk berbuat baik, karena kita sudah diberikan Tuhan yang terbaik, maka mari setiap kita melakukan semuanya itu dengan baik. Nah, kalau kita tidak melakukannya, maka kita masih hidup dalam manusia daging kita. Sebagai ayat yang terakhir dari yang terakhir, Yakobus 4 ayat yang ke-17. Sebagai penutup, Yakobus 4 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau kita tahu sebagai orang-orang yang dianugerahkan Tuhan, hal yang terbaik, Yesus yang dianugerahkan yang terbaik, yang dimiliki surga, diberikan kepada kita manusia yang berdosa, supaya kita diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Maka dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, harus menebarkan kasih, harus menebarkan sukacita, harus menebarkan kebaikan, harus menebarkan kesabaran, harus bisa menguasai diri. Maka saya percaya ketika itu kita lakukan, saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi ketika kita tidak melakukan itu, maka kita sedang tinggal dan berdosa di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kita tahu berbuat baik, kita tidak lakukan, maka kita tinggal dalam manusia daging kita.
Saya berdoa tidak ada di antara kita jemaat Tuhan sore hari ini yang kemudian masih tinggal dalam perbuatan daging, masih tinggal dalam manusia dosa. Biarlah begitu beriring lewat hari-hari kita dan melewati tahun ini, maka semuanya ini boleh kita tinggalkan dan kita memperoleh kehidupan yang baru dan kita mengalami perubahan demi perubahan. Oleh karena itulah tujuan Tuhan datang bagi setiap kehidupan orang yang percaya. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh rabatakana matakara batakara barabara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh rabatakana matakara barabara. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman yang sudah memberkati setiap kami sore hari ini. Tuhan, kami terbatas ya Bapa. Kami terbatas untuk menyampaikan, hamba-Mu terbatas menyampaikan. Kami juga terbatas untuk mengerti dan menangkap kebenaran firman. Tetapi biarlah Engkau Roh Kudus yang terus memateraikan, mengajari setiap kami. Sehingga kami Tuhan memperoleh pengertian demi pengertian yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Allah kami jikalau sebentar Tuhan kami akan menerima roti dan anggur. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati setiap kami. Berkati roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Kiranya Tuhan ketika kami menikmatinya, kami dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu, dengan kematian dan kebangkitan-Mu. Berkati setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah kami. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Adakah di antara Bapak Saudara yang belum menerima roti dan anggur? Maka akan dilayani. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami akan menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Layakkan setiap kami Bapa. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan. Jikalau masih ada ganjalan dalam hati kita, mari selesaikan hari ini. Sebelum kita masuk menerima perjamuan kudus, mari introspeksi diri kita untuk menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Maka segala ganjalan, segala penghalang, mari kita lepaskan. Mungkin ada yang menyakiti kita, mari lepaskan pengampunan. Apabila dengan cara yang salah seseorang menerima perjamuan kudus, maka perjamuan kudus bukan menjadi berkat tetapi menjadi kutuk. Saya berdoa, kita berdoa, setiap kita menerima perjamuan kudus dengan cara yang benar, yaitu hati yang tulus, hati yang terbuka, dan hati yang sudah mengampuni. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Berkati umat-Mu ya Bapa. Layakkan kami. Dan kami siap menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Haleluya.
kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minumlah dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Mari kita bersyukur. Syikin nama yarala bayaralamu. Haleluya. Haleluya. Oh ramaya sanna mayaralamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Urabatakan nama yarala bara 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 bayarala bayaralamu. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Urabatakan nama yarala bara 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 bara. Ina mayarala maya sanna mayaralamu. Haleluya. Syukur syukur bagimu. Oh ramaya sanna mayarala bayarala bayarala bayaralamu. Urabatakan nama yaraba baba 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 baba. Syana mayarala bayarala bayaralamu. Penuhi setiap umat-Mu ya Tuhan. Penuhi umat-Mu malam hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Orabaya sanna mayarala bala 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 bala. Engkau memulihkan keadaan umat-Mu. Engkau memulihkan setiap umat-Mu. Engkau memulihkan setiap umat-Mu. Memberkati umat-Mu di dalam nama Yesus. Orabaya sanna mayarala bayarala 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 bayaralamu. Haleluya, haleluya. Inna maya sanna mayarala bayaralamu. Haleluya. Namaya sanna mayarala mayarala bayarala baba 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 baba. Shanna bayarala batakara bayarala batakara baba 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 baba. Penuhi kami ya Tuhan. Penuhi umat-Mu malam hari ini. Penuhi dengan Roh Kudus. Pimpin dengan Roh-Mu. Pimpin setiap kami dengan Roh-Mu. Sehingga setiap kami berjalan dalam Roh-Mu. Setiap kami hidup di dalam Roh-Mu. Perbuatan daging dimatikan. Oh rabaya sanna mayarala bala 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 bala. Yes, haleluya. Shanna mayarala bayarala bayaralamu. Haleluya. Ina matakara batakara batakara baba 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 baba. Ina mayara batakara batakara baba baba. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Urabaya sanna bayarala batakara batakara bayara
Jesus, we thank you Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman. Terima kasih buat perjamuan kudus. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu lewat roti dan anggur, lewat perjamuan kudus yang kami terima. Hari ini kami diubahkan, hari ini kami dipulihkan, hari ini kami disembuhkan, hari ini kami dimerdekakan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terpujilah Bapa di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan pengumuman, ada pengumuman tambahan dari saya. Nah, Bapak Saudara, untuk ibadah kita minggu yang akan datang ya, khusus minggu yang akan datang, maka ibadah yang jam 6 sore digabungkan dengan ibadah yang di pagi hari ya. Maka khusus minggu depan itu kita ibadah hanya di pagi hari, ibadah 1 dan 2, ibadah jam 9 dan jam 10.30. Karena di sore hari jam 4 sore ada ibadah Natal anak sekolah minggu. Jadi ibadah sore itu kemudian kita alihkan, kita gabungkan ke ibadah pagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang beribadah sore maka masuk dalam ibadah sesi pagi hari ya. Karena ibadah sore hari itu ada perayaan Natal sekolah minggu jam 4 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak kecil sekolah minggu nanti boleh dibawa sekaligus dalam perayaan Natal sekolah minggu. Nah, kemudian yang kedua, pengumuman untuk ibadah tanggal 25, maka kita ibadah hanya 1 kali. Karena itu kebetulan hari Minggu ya, ibadah perayaan Natal umum, maka hanya 1 kali ibadah, yaitu masuk pukul 10 WIB ya. Nah, Bapak Ibu Saudara mohon saling mengatur waktu, yang tidak bisa ya mungkin upayakan supaya kita bisa bersama-sama. Demikian juga dengan ibadah pembukaan tahun, karena jatuh juga di hari Minggu, maka kita hanya 1 kali ibadah, yaitu jam 10 pagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, nanti kalau ada perubahan-perubahan lain, nah mohon dapat mengikuti akun media sosial kita, ada Facebook, ada Instagram, ya, ada YouTube kita. Nah, boleh nanti melihat perubahan-perubahan jam ibadah di sana. Nah, di tahun 2023 mungkin ada perubahan-perubahan jam ibadah. Nah, nanti kita saling mengikuti bersama. Demikian pemberitahuan kepada Bapak Saudara, mohon disampaikan kepada jemaat-jemaat yang lain supaya tidak salah nanti datangnya. Nanti datang pula jam 6 sementara ada perayaan Natal sekolah minggu. Atau mungkin tanggal 25, tanggal 1 datang di sore hanya 1 kali kebaktian. Nah, itu semua nanti kita lakukan di alam hotel ya. Nah, demikian, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita akan mendengarkan warta untuk seminggu ke depan. Selamat memberi dan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu, oh, hidup baru Kau beri. Kau telah ubah, Kau bawa ratamu jadi tarian. Setelah dosa dan masa laluku, katakan diriku jadi lebih dari pemenang. Ku bersuka, sekarang ku bernyanyi.
menyertakan kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat ibadah kami sore hari ini. Tuhan memberkati kami dengan pengurapan, dengan pengertian, dan dengan hikmat yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami sore hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk seluruh persembahan yang sudah dibawa, yang sudah dikumpulkan malam hari ini. Tuhan memberkati persembahan ini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati dengan lipat kali ganda. Berkati pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan studi daripada umat-Mu. Berkati rumah tangga dan rumah tangga. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Anak-anak taat dan hormat kepada orang tua. Engkau memberkati perjalanan kehidupan umat-Mu di sepanjang minggu mendatang. Keberhasilan, keberuntungan menjadi milik daripada setiap umat-Mu ya Tuhan. Bahkan sepanjang bulan ini Tuhan, mengakhiri tahun ini, anugerah yang berlimpah itu turun bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang gagal, tidak ada pun seorang pun yang kalah, tetapi semuanya mengalami sukacita, semuanya mengalami keberhasilan, semuanya mengalami keberuntungan, menyelesaikan tahun 2022. Dan untuk menyambut 2023, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang terindah bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Dan dari tempat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem, salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar kami akan menutup dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum pulang, ulurkan tangan-Mu, berkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang masih dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati kehidupanmu mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.